Ya, Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Nurul. Berarti sekarang kita praktek coaching ya? Iya, betul Bu Nurul. Berarti yang mau jadi coachnya siapa dulu nih Bu Yuli? Bu Nurul duluan boleh? Oh iya boleh, kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum, selamat sore Bu Yuli. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, saya sehat Bu. Tapi ada masalah nih yang harus saya atasi mengenai keadaan kelas saya. Hmm, Jadi oleh karena itu mm-mm. saya ingin melaksanakan coaching dengan Ibu. Boleh Bu? Oh gitu ya. Baik Bu, dengan senang hati kita akan ngobrol ya. Nah, untuk coaching kali ini kita batasi saja ya Bu, selama 7 menit kira-kira cukup tidak Bu? Insya Allah cukup Bu. Terima kasih sebelumnya. Iya, baik Bu. Nah, kira-kira nih, apa tujuan Ibu melaksanakan coaching kali ini? Saya ingin membahas, Bu, di kelas saya tuh, kurang Mhm, kesadaran murid terhadap mhm, kebersihan dan kerapihan di kelas. Bahkan mmm, waktu hari Senin kemarin tuh, kelas mhm, saya ditegur oleh ibu kepala sekolah karena, mmm. kondisi kelasnya yang kotor, jadi tidak bersih gitu, Bu, ditegur sama ibu kepala sekolah. Oh, begitu ya Bu. Jadi Ya, di sini tentang, kebersihan ya Bu, dan kerapihan. ya. Nah, kira-kira nih Bu, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita kali ini Bu? Saya ingin dapat melaksanakan langkah-langkah yang tepat Mhm, dalam mengatasi murid-murid yang kurang kesadaran dirinya terhadap mmm, kebersihan di kelas, mhm, sehingga nantinya, kondisi mhm. kelas saya itu lebih terjaga kebersihannya, gitu, Bu. Oh iya, oke Bu. Baik ya Bu, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu dalam mencapai tujuan yang sudah Ibu siapkan? Dan kekuatan apa yang ada dalam diri Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Saya berharap di posisi nomor Mhm, 8, Bu. mhm mhm, Dan kekuatan saya untuk mencapai mhm, tujuan tersebut, yang pertama, saya kan sebagai wali kelas, Bu. iya, Saya harus selalu menjalin hubungan nih, hubungan personal dan mmm, berupaya, meningkatkan kerjasama dengan murid, terutama mhm, dalam hal menjaga kebersihan kelas, supaya kan nantinya, mereka juga yang nyaman untuk belajar gitu, Bu. iya iya, Terus yang kedua, saya juga harus, menjalin hubungan yang baik dengan rekan-rekan guru, mhm, kemudian, meminta dukungan kepala sekolah juga, mhm dan yang mhm, ketiga, saya juga harus berhubungan dengan orang tua murid. Karena, mmm, mendidik itu kan tidak sepenuhnya oleh pihak sekolah saja, tapi harus iya. ada kolaborasi juga gitu dengan orang tua, Bu. Oh, iya betul ya Bu, hebat sekali nih Bu. Berarti ada 3 tujuan ya Iya, yang, Ibu sebagai wali kelas dan berupaya berhubungan komunikatif, di mana Ibu berkomunikasi dengan baik dengan orang tua murid juga. Bagus Bu. Nah dari ketiga, hal yang sudah Ibu paparkan tadi, apa hambatan dan gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? hambatan yang saya rasakan mungkin, masih ada beberapa murid, Bu, yang jarang Mhm, melaksanakan piket. Jadi mhm, mereka itu tidak peduli terhadap kebersihan kelas. mmm, Padahal saya juga sudah melaksanakan, langkah-langkah preventif untuk mereka mhm. dengan cara mengajak mereka berbicara agar mau piket Mhm, kelas, gitu. gitu ya, Bu. Jadi hambatannya ternyata ada di murid ya, Bu, Iya, yang Bu. belum mau nih ya, melaksanakan kegiatan piket. Nah, dari, hambatan yang sudah Ibu sampaikan tadi nih, kira-kira, apa ya solusi dari hambatan tersebut? Saya mungkin akan lebih giat lagi, Bu, dalam Mhm, monitoring kegiatan piket, mhm, kemudian saya juga, lebih menggiatkan anak-anak
biar Hmm. melaksanakan piket pagi dan piket siang juga, serta lebih, Mhm. menguatkan keyakinan kelas kepada anak-anak, diingatkan kembali. Kemudian yang Oh, iya. kedua, saya juga akan mengajak kerjasama rekan guru yang Mhm. mengajar di kelas saya, karena Mmm. bagaimanapun juga, guru-guru itu bertanggung jawab atas kesadaran, Mhm. mengenai kebersihan kepada anak-anak. Iya, Lalu yang betul. ketiga, Mhm. saya juga akan mencoba mengkomunikasikan dengan orang tua untuk Mhm. mengetahui profil mereka di rumah itu seperti apa. Mungkin mereka itu jarang Mhm. piket kelas karena Mhm. merekanya juga sendiri di rumah jarang membersihkan rumah mereka, Mmm. gitu, Bu. Iya, iya. Wah, hebat sekali ya, Bu. Ibu sampai mengetahui nih profil anak di rumah dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua. Hebat sekali, Bu. Dari solusi yang sudah Ibu paparkan tadi nih, mana ya langkah prioritas utama Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Saya mungkin akan melaksanakan langkah yang pertama dulu, Bu. Saya akan Mhm. memulai dari tanggung jawab saya sebagai wali kelas, yaitu saya Ah, harus lebih, monitoring pelaksanaan mhm. piket, Mhm. menggiatkan piket kelas, dan, Mhm. selalu mengingatkan mengenai keyakinan kelas yang sudah Nah, iya. dibuat. Mhm, mhm, mhm. Betul ya, Bu, hebat sekali nih. Nah, dari solusi yang sudah Ibu paparkan tadi, kira-kira nih rencananya kapan Ibu akan melaksanakan langkah-langkah tersebut? Saya akan melaksanakannya besok, Bu, terutama untuk langkah ke-1 dan kedua mungkin, karena tentang kebersihan dan kerapihan itu sangat penting untuk kenyamanan mereka belajar. Oh, Langkah iya. ketiga baru akan saya laksanakan jika masih ada murid yang masih tidak peduli tentang Mhm. kebersihan. Targetnya ini 1 minggu diharapkan, murid di kelas saya itu sudah lebih peduli dan lebih giat dalam membersihkan, kebersihan dan kerapihan kelas. Wah, luar biasa sekali ya, Bu. Jadi, langsung dieksekusi Iya, besok berarti ya, Bu? Nah, mungkin kita akan lakukan evaluasi ya, Bu, 1 minggu. Kita lihat dampaknya dan langkah-langkah yang dapat dilakukan, yang sudah Ibu lakukan. Dan untuk mengoptimalkan nih rencana Ibu, kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? saya mungkin, membutuhkan bantuan dari rekan sejawat dan Mmm. kepala sekolah juga yang mendukung langkah-langkah saya gitu, Bu. Ya, bagus ya, Bu. Jadi, harus ada kolaborasi mungkin ya dari semua warga sekolah. Nah, Bu, Ibu, ada pertanyaan yang mau dikomunikasikan lagi selain yang sudah kita bicarakan hari ini? Saya rasa cukup, Bu. Alhamdulillah, saya, tercerahkan tentang langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan, yaitu menciptakan, kebersihan dan kerapihan di kelas. Terima Mmm. kasih ya Bu Nurul atas waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Ya, baik, Bu, sama-sama. Dengan senang hati, Bu. Terima kasih juga Ibu sudah mau curhat nih dengan saya. Berarti kita evaluasi ya 1 minggu ke depan. Iya, baik Bu Nurul, terima kasih Bu. Iya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Salam. Nah, udah ya Bu Yuli. Ya, Sekarang kita gantian. gantian. Bu Yuli jadi coach-nya, saya jadi coachee. Oke, siap Bu Nurul? Nah, iya siap Bu. Assalamualaikum Bu Nurul, bagaimana kabarnya sore ini Bu? Waalaikumsalam Bu. Selamat sore. Alhamdulillah saya sehat Bu. Namun ini Bu, saya ada hal nih yang kurang baik nih di kelas saya. Iya. Oleh karena itu saya ingin coaching dengan Ibu. Mmm, Apakah Ibu bersedia? Insya Allah saya bersedia. Jadi di kelas Bu Nurul ada hal yang kurang baik ya? Kita laksanakan coaching-nya selama 7 menit Bu, apakah cukup? Insya Allah cukup Bu. Terima kasih ya Bu Iya. sebelumnya ya Bu. Iya, baik, Bu Nurul. Apa nih tujuan dari kita coaching kali ini? Ya Bu, begini ya Bu, waktu itu, jadi saya ingin sedikit Iya, bercerita dulu. iya. Kejadiannya di hari Jumat lalu, Iya. saat saya berhalangan hadir ke sekolah Bu. Jadi saya tidak bisa mengajar ke sekolah dikarenakan saya sakit Bu. Di situ ada pembiasaan, jadi di sekolah kami itu setiap sebelum masuk sekolah itu ada pembiasaan. Nah, di hari Jumat itu ada pembiasaannya adalah senam pagi. Oh, iya, iya. Dan
saya mendengar Bu dari rekan guru bahwa ada salah satu murid saya ternyata ketika senam pagi itu dia itu tidak mengikuti, justru malah duduk gitu, duduk tanpa alasan yang jelas. Di sini saya ingin meningkatkan kesadaran murid-murid saya Bu untuk melaksanakan kegiatan itu dengan sungguh-sungguh dan bisa bertanggung jawab. Oh, oke Bu. Jadi, tujuannya ingin meningkatkan kesadaran diri dalam pembiasaan ya? Nah, dari tujuan yang Ibu sampaikan tadi, kemungkinan peluang apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, untuk peluangnya, pertama, saya akan mengkonfirmasi dulu ya Bu pada murid saya, Iya. mengapa murid tersebut tidak ingin, mengikuti kegiatan pembiasaan itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian setelah saya mengkonfirmasi, saya pun akan memberikan pemahaman Bu kepada murid. Jadi walaupun saya tidak ada saat kegiatan pembiasaan, tetapi mereka harus tetap bertanggung jawab dan sungguh-sungguh dalam mengikuti semua kegiatan yang ada di sekolah. Oh, bagus sekali, Bu. Jadi konfirmasi dulu ya, kita harus, konfirmasi terlebih dahulu, komunikasi dengan para murid, mungkin saja, murid juga harus menghargai guru yang lain gitu. Nah, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Hambatannya ya, Mmm. hambatan yang saya rasakan itu yaitu, kurangnya ya Bu kesadaran dari Iya. murid-murid saya gitu dalam melaksanakan pembiasaan, serta mereka itu masih berpikir jika ada wali kelasnya mereka akan tertib Bu, tapi jika mereka tidak ada wali kelasnya, mereka itu jadi kurang tertib Oh. dan kurang terkondisikan Bu. Oh iya, di sini saya menangkap, kurang kesadaran diri dari murid-murid dalam melaksanakan pembiasaan. Nah, kira-kira apa solusi dari permasalahan tersebut, Bu? Solusi ya Ya. Bu? Nah, tentunya pertama saya akan berkolaborasi dulu ya, Bu, Ya. dengan rekan sejawat saya, bagaimana merancang nih pembiasaan yang dilaksanakan itu bisa semenarik mungkin, Bu, agar perhatian murid-murid itu bisa fokus. Dan yang kedua, saya pun tidak akan bosan-bosannya mengingatkan keyakinan kelas nih di kelas saya yang telah kita sepakati, bahwa di situ itu kita itu harus menghormati, Betul. harus menghargai, saling menghargai, dan tanggung jawab terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Saya pun akan memantau Bu secara konsisten kegiatan yang dilakukan oleh murid. Oh, iya iya, bagus sekali ya apa yang langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh Ibu. Nah, apalagi ada kegiatan memantau secara konsisten. Selanjutnya nih Bu Nurul, dari solusi yang sudah Ibu siapkan ini, adakah prioritas dari rencana tersebut? Dari ketiga tadi ya Bu yang Ya. sudah saya siapkan, tentunya ketiga-tiganya penting ya Iya, Bu, betul. namun pertamanya saya harus mengkondisikan dulu Bu, yang paling Mhm. pertama yang saya lakukan adalah mengkondisikan dengan baik murid gitu, dengan cara menyiapkan pembiasaan semenarik Iya. mungkin. Berikutnya, saya akan melakukannya secara konsisten Bu, dan bertahap. Oh iya, bagus ya Bu Nurul. Jadi, akan menyiapkan pembiasaan yang menarik. Nah, rencananya kapan nih akan mulai dilaksanakan rencana tersebut? Mmm. Alhamdulillah ya Bu, dari obrolan ini saya sudah menjadi tergambarkan. Jadi saya sudah tidak sabar ingin segera melaksanakan yang sudah saya paparkan tadi Bu. Jadi saya akan laksanakan kegiatannya esok hari Bu. Esok hari. Lalu saya pun akan mengevaluasinya dalam jangka pendek Bu, selama seminggu ke depan. Apa yang akan terjadi dan perkembangannya seperti apa. Oh, iya iya, langsung ya besok dilaksanakan. Nah, betul yang dikatakan oleh Bu Nurul. Kira-kira nih Bu Nurul, apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu yang akan Ibu laksanakan ini? Iya. Keberhasilannya dari apa yang sudah saya rencanakan ya Bu, Iya. menurut saya ukuran keberhasilannya adalah saat murid di kelas saya itu melaksanakan pembiasaan itu dengan penuh tanggung Iya. jawab. Dan saya berharap juga di saat sudah melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, di situ mereka bisa menjadi teladan,
bagi dirinya sendiri. Itulah harapan terbesar saya, Bu. Iya ya, jadi, tumbuh tanggung jawab dalam diri murid. Nah, tapi pastilah, kegiatan ini butuh dukungan ya, Bu, ya. Nah, Iya. kira-kira, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu menjaga komitmen tersebut? Baik Bu, tentunya seluruh warga Mhm. sekolah ya Bu, dimulai dari kepala sekolah, rekan guru, murid-murid. Murid juga di sini berperan untuk mengingatkan, murid lainnya gitu Bu. Jika terjadi misalkan kejadian seperti ini, jika ada temannya yang tidak fokus, murid lain bisa menunjukkan perhatiannya atau mengingatkan Oh, temannya iya iya. untuk fokus kembali. Iya, baik Bu, yang dikatakan, oleh Ibu bagus sekali ya, warga sekolah itu dapat membantu menjaga komitmen tersebut. Semoga rencana Ibu Nurul berjalan dengan lancar dan hasilnya pun maksimal. Nah, bagaimana Bu Nurul, ada yang perlu dikomunikasikan kembali selain yang kita bicarakan ini? Baik Bu, terima kasih. Mudah-mudahan, semuanya lancar ya Amin Bu, amin sesuai dengan yang amin, ya. direncanakan. Saya rasa cukup ya Bu untuk permasalahan saya. Mungkin yang terdekat hanya itu dulu ya Bu. Jadi, dari apa yang kita bicarakan mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan gitu Bu Iya. buat saya. Iya iya, Bu Nurul, rencana itu kita evaluasi ya, pada kegiatan coaching selanjutnya di minggu depan. Terus semangat Bu Nurul ya. Iya iya Bu, terima kasih ya Iya, Bu. sama-sama Bu Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.